Selain itu, peran machine learning untuk pengembangan skala industri ya. Yang pertama, untuk mengotomatisasi dan efisiensi waktu ya, jadi untuk mempercepat kinerjanya. Kemudian kedua, untuk pengambilan dan prediksi keputusan. Ketiga, untuk personalisasi ya. Personalisasi itu bisa jadi penerapan dari sistem rekomendasi yang sudah saya buat tadi. Kemudian sistem yang bisa melakukan deteksi pola dan anomali. Itu berdasarkan gambar atau berdasarkan data-data yang kita punya. Nah, dalam mengembangkan AI, tentunya kita butuh sistem ya, butuh hardware, butuh teknologi yang ada di dalam komputer kita untuk mengembangkan AI itu sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk skala bisnis, skala industri yang membutuhkan server yang besar, karena customer-nya juga kan besar ya, itu membutuhkan sistem komputasi yang tinggi ya tentunya. Itu bisa sistem komputasi dan penyimpanannya yang besar, jaringan dan koneksi, platform, pengembangan, data manajemen, hingga sistem operasi yang khusus ya. Ngomong-ngomong soal komputasi dan penyimpanan, komputasi yang dibutuhkan oleh pengembangan AI di skala industri itu adalah komputasi yang sifatnya kuat, dalam artian punya GPU yang besar, punya GPU dan CPU yang besar ya, karena AI yang akan kita buat itu akan digunakan oleh semua orang, banyak orang, maka yang kita harus sediakan adalah sistem yang bisa memproses semua customer ya gitu. Kemudian penyimpanan data ya, kalau ngomongin soal penyimpanan data, semakin banyak data yang disimpan, baik itu dalam bentuk kata-kata, tabel, atau image, itu pasti kan butuh penyimpanan data ya. Apalagi kalau kita nyimpen datanya orang 250 juta data di Indonesia, itu pasti kan sangat butuh banyak penyimpanan data. Ngomongin soal jaringan dan koneksi, ini adalah ngomongin soal bandwidth yang tinggi dan keamanan jaringan. Ini bisa ngomongin soal internet, karena semakin cepat internet kita, pasti semakin cepat juga hasil daripada AI-nya itu akan merespon kita gitu. Nah, keamanan jaringan juga nanti berhubungan sama keamanan cyber dan perlindungan data yang sudah kita simpan di dalam database ya gitu. Makanya sekarang juga marak sekali pembobolan database pemerintah ya. Karena mungkin dari koneksi jaringan datanya, atau mungkin belum di-prepare atau dipersiapkan tentang keamanan yang sifatnya keamanan cyber ya.